di dalam Tuhan ya, ada sukacita. Kita mau mulai ibadah kita doa untuk ibadah kita ini. Ya Tuhan, yang berdatang menyembah-Mu ya Bapak. Kami hanya sebagai manusia Bapak. Biarlah Kamu boleh menyenangkan hati-Mu ya pujian kami Bapak. Ampunilah kesalahan dosa dan kesalahan kami Bapak. Ya Tuhan, biarlah Kau tinggikan di tempat ini Bapak. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah kami ya Bapak. Jamah kami, mengurapi kami, sehingga kami yang sakit berjamah Kau urapi Bapak. Yang punya kelemahan tubuh ke masalah ibadah, kiranya Kau jalan keluar Bapak. Ya Tuhan, kami datang pada-Mu untuk menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Semakin mulai ibadah kami ini Ku masuk ke Makhluk. Menyembah yang maha
sembah Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Beracara untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Curahkan kuasa-Mu dan Roh-Mu Bapa untuk setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Semuanya bersuka cita pada siang hari ini. Amin. Saya percaya semuanya bersuka cita. Kita mau nyanyikan satu lagu, Tuhanku yang hebat. Haleluya. Sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, yeah. Jadikanku lebih dari
jauh dari keracuan, kita datang pada Tuhan. Kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak apa-apa. Ya Tuhan, kita rasa maka kita untuk
bagi kami untuk hidup ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, janganlah Engkau tinggalkan kami ya Bapa. Rintangan masalah mungkin ada di setiap kami ya Tuhan. Kami akan hadapi semuanya itu ya Bapa bersama Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu kami bersepakat pada siang hari ini ya Tuhan. Janganlah Engkau tinggalkan kami ya Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, biji mata-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan mempermalukan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apalagi ya Tuhan, kami adalah bagian dari keluarga Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah pada siang hari ini ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Biarlah kami mendengar, duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan kami akan menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada tim Praise and Worship yang telah mengantarkan kita masuk ke dalam hadirat Allah yang luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Ya, ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Seperti tadi lagu saudara, Bapa Kau jangan tinggalkan kami. Ya Bapa, jangan Kau tinggalkan kami, karena memang kita hidup saudara itu karena berkat belas kasihan dari Allah Bapa kita. Amin saudara. Sebenarnya seharusnya kita adalah umat-umat yang harusnya binasa secara rohani saudara. Seharusnya kita adalah kerajaan kegelapan saudara. Ya, kita kalau beberapa orang yang mungkin ada beberapa yang tahu saudara sejarah perjalanan hidup manusia dari awal sampai saat ini saudara, itu selalu manusia itu selalu yang namanya memberontak, tegar tengkuk, keras kepala, mau menang sendiri dan maunya melakukan kehendak sendiri saudara. Itu selalu ada saudara sampai saat ini. Ya bahkan saudara saat ini pun ya firman Tuhan mengatakan kita memasuki fase-fase di akhir zaman. Jadi akhir zaman apa saudara, di mana anak-anak ya saat ini yang mungkin tidak mengenal yang namanya balas budi, etika saudara ya. Ini kita sudah merasakan. Ya merasakan, dan di akhir zaman itu banyak sekali anak-anak Tuhan saudara yang akan menjadi hamba uang saudara. Ini yang harus gereja harus berperan serta saudara mengembalikan anak-anak kita saudara, termasuk kita sendiri saudara, untuk masuk ke dalam rencana Allah untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Amin saudara. Ya setiap manusia saudara yang hidup di dunia ini saudara tidak terlepas dari yang namanya masalah, rintangan pasti selalu ada saudara. Ya karena kenapa? Selalu manusia saudara setiap dia hidup selalu pasti mempunyai suatu visi misi yang harus dia kejar saudara. Bagi orang tua saudara menginginkan anaknya sukses. Bagi orang tua, saudara menginginkan anaknya takut akan Tuhan. Itu rencana, saudara. Ya kan rencana. Ya nanti sudah besar anak saya mau orang yang takut akan Tuhan, berbakti kepada orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang dan sukses, saudara. Itu semua secara lumrah, saudara. Ya wajar. Ya semua cita-cita. Tetapi di dalam perjalanan cita-cita itu saudara, pasti yang namanya ada lika-liku perjalanan. Ya, perjalanan itu rintangan itu pasti selalu ada saudara. Ya kan? Ibarat rumah tangga saudara, rumah tangga itu ibaratnya bahtera perahu saudara yang berjalan di atas laut saudara. Ya kan, di atas laut terkadang itu ada angin sakal, angin badai saudara. Nah, suami istri saudara itu pada saat terjadinya angin sakal atau badai itu harus saling melengkapi, harus saling menasehati saudara. Tetap nakoda harus selalu satu saudara.
yaitu nakoda kita yaitu Tuhan Yesus, dan imamnya adalah imam kepala keluarga, saudara. Sehingga perahu itu tidak terombang-ambing, saudara. Walaupun terjadi hantaman, terjadi badai yang sangat besar, saudara, apabila kita dikemudikan oleh nakoda yang ahli, saudara, yaitu imam kita, yaitu kepala keluarga, dengan penyertaan Tuhan Yesus, itu pasti akan selamat sampai di seberang, saudara. Amin. Ya, nah, saat minggu ini, saudara, temanya apa ya, saudara? Yaitu menghadapi tantangan dengan iman. Ya, ini sungguh luar biasa. Tema ini saya mendapatkan tema ini ya, yaitu menghadapi tantangan dengan iman. Nah, karena kenapa saya percaya, saudara, kita hidup sebagai kekristenan yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita kekristenan itu hidup berdasarkan iman. Ya, berdasarkan iman. Tetapi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Jangan hanya iman, hanya berdoa. Kita beda, saudara, dengan waktu bangsa Israel di padang gurun, saudara. Ya. Memang bangsa Israel keluar dari Mesir itu menuju tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, tanah yang banyak madunya, banyak susunya, saudara. Artinya itu berkat-berkat itu ada di sana, tanah Kanaan. Sedangkan waktu bangsa Israel di Mesir itu terjadi apa? Memang bangsa Israel bisa makan daging, saudara. Tetapi untuk mencapai daging itu dia harus bekerja keras dulu, saudara. Yang ibaratnya kerja roti, yaitu kerja kerja paksa, saudara, dan tidak mempunyai hak, saudara, jadi budak, saudara. Ya. Nah, bangsa Israel dituntun oleh Tuhan untuk menuju Kanaan, tanah Kanaan. Tetapi pada saat menuju Kanaan itu, saudara, harus melalui padang gurun. Ada beberapa hal yang saya pelajari kenapa Tuhan bangsa Israel itu harus menghadapi padang gurun, saudara. Ya. Yang pertama, saudara, supaya bangsa Israel itu dibersihkan dari apa, saudara? Dari setiap kebiasaan yang ada di Mesir. Contohnya, saudara, ya kan, bangsa Israel karena selalu disediakan, lalu ibaratnya dia mempunyai jiwa budak, saudara. Nah, itulah yang Tuhan ingin bersihkan, jiwa budaknya, saudara. Satu itu. Kedua, saudara, bangsa Israel yaitu tegar tengkuk, saudara. Tegar tengkuk, saudara, itu kalau seandainya menghadapi masalah badai, saudara, ya, kalau seandainya kita lihat sejarah, kalau seandainya ada masalah, saudara, bangsa Israel langsung mencari Tuhan. Tetapi uniknya, saudara, setelah melewati masalah itu, bangsa Israel tegar tengkuk lagi, saudara. Ya. Artinya, saudara, masalah rintangan itu memang harus kita hadapi, memang harus kita harus kita lawan, saudara. Ya, harus kita lawan rintangan itu, saudara. Supaya kenapa, saudara? Supaya kita mengakui bahwa di dalam hidup kita, saudara, itu ada sesuatu yang kuasa yang luar biasa, kuasa yang tidak kelihatan, saudara. Dan kuasa yang selalu menyertai kita, yang namanya Yesus Kristus, saudara. Jadi kita tidak usah khawatir, rintangan, masalah, apapun, badai sekalipun, saudara, itu tidak usah takut, saudara. Yang penting, saudara, dekat kepada Tuhan, saudara. Ya. Ada suatu kisah, saudara, ada suatu kisah raja yang luar biasa, saudara, bagaimana dia memperbaharui bangsa Israel, saudara. Ya, kemarin kita sudah, ya, puji nama Tuhan, di sini kita ada doa semalaman. Kemarin sudah hari Jumat, saudara, sampai pagi, saudara, di tempat ini sungguh luar biasa, saudara. Ya, kita terus berdoa, saudara, untuk apa, saudara? Untuk memperbaharui, ya kan, memperbaharui rumah Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa, apa yang Tuhan mau di dalam gereja ini, saudara. Ya. Nah, begitu juga, saudara, ini ada suatu raja yang luar biasa, namanya Raja Asa, saudara. Ya, di dalam 2 Tawarikh 15, ya, di dalam 2 Tawarikh 15.
Raja Asa ini sungguh luar biasa. Dia didatangi oleh seorang nabi, saudara. Seorang nabi yang ya bisa dibuka 2 Tawaris 15. Seorang nabi ya, yaitu Nabi Asaria bin Oded, saudara. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah, saudara. Ya, jadi Raja Asa ini, saudara, didatangi seorang nabi Asaria bin Oded yang dihinggapi roh Allah, saudara. Ya, ini seorang raja ya, di ayatnya yang kedua, saudara, ya. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda, ya, seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Poin yang pertama, saudara, untuk menghadapi tantangan dengan iman itu ada di ayat yang kedua, saudara, yaitu apa, saudara? Yaitu mencari Tuhan. Ya. Bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana, kata bila mana ini, saudara, bukannya berarti engkau harus mencari Tuhan, tidak, saudara. Tetapi Tuhan firman ini memberikan kepada kita otoritas, tergantung kita. Tergantung kita, saudara. Bila mana? Ya kan, artinya di sini bukannya carilah Tuhan, tidak, saudara, tetapi bila mana. Artinya kalau seandainya engkau mencari Tuhan dan Tuhan menyertai kita, saudara, apapun rintangan, apapun juga, saudara, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan, saudara. Amin. Tetapi ya memang kita tidak bisa, saudara, seperti bangsa Israel. Hanya berdoa, Tuhan lepaskan dari masalah, Tuhan lepaskan dari hutang kami, Tuhan berikan mobil, berikan rumah, berikan apapun juga, saudara. Tapi hanya berdoa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati, saudara. Jadi percuma, saudara mempunyai iman yang besar, ya kan? Walaupun saudara berlutut, saudara, sampai siang malam berdoa, saudara, meminta berkat kepada Tuhan bukannya seorang jin atau dukun, saudara. Lebih baik, saudara, ya, atau orang-orang demikian lebih baik carilah ke yang lain, saudara, ke dukun atau apa. Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita mencari berkat, saudara, tetapi kita pun ingat, saudara, kita pun harus menjadi saluran berkat. Kita mempunyai talenta yang Tuhan berikan, keahlian yang Tuhan berikan, pergunakan yang Tuhan inginkan, pergunakan itu, saudara. Tuhan akan memberkati, saudara. Pekerjaan apapun juga, janganlah engkau pandang hina, janganlah engkau pandang rendah, saudara. Lakukan semua. Mungkin itu adalah jalan Tuhan. Ingat Daud, saudara, ya kan? Ingat Daud pada saat Daud sebelum jadi raja, ya kan, dipanggil oleh ayahnya Daud yang sedang mengembalai, yang mukanya masih merah-merah, saudara, ya kan? Di mana saat itu Daud itu orang lemah, hanya seorang gembala, saudara. Seorang gembala, sedangkan kakaknya, ya kan, seorang yang tinggi tegap, apa semua, yang perawakannya bagus, saudara, tidak dipilih oleh Nabi Samuel. Karena kenapa? Tuhan tidak memilihnya. Karena kenapa? Tuhan memilih hati, bukannya badan, bukannya perawakan, saudara, tetapi hati, saudara. Dia memilih Daud yang masih muka kemerah-merahan, dan bahkan sampai Daud mengalahkan Goliat, saudara. Siapa yang berperang melawan Goliat, saudara? Bukannya Daud, saudara, tetapi Allah kita, saudara. Goliat menggambarkan masalah, rintangan, cita-cita kita. Cita-cita kita boleh gak besar? Boleh, saudara, boleh. Tetapi, saudara, kita mempunyai cita-cita harus disertai dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita berserah kepada Tuhan, biar minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apa yang kami lakukan, kita jalankan, saudara. Ya.
Maaf kata kalau seandainya ada yang bekerja saudara, mungkin sebagai OB apa gitu saudara, nggak usah minder saudara, nggak usah minder, justru saudara harus bangga karena kenapa? OB atau office boy atau office girl saudara itu melayani saudara ke semua orang, ya. Tugasnya hanya nyapu-nyapu supaya bersih, mengelapi meja supaya bersih, ya kan, ke semua orang saudara. Dan Tuhan akan melihat hati saudara, ya. Akhirnya ini saudara, diajar oleh Tuhan saudara untuk merendahkan hati saudara. Merendahkan hati. Sebagian orang tahu saudara, aktivitas saya sehari-hari di sini saudara, ya. Melayani saudara. Itu pembelajaran. Tuhan izinkan saudara. Saya percaya saudara dan saya pun ada sesuatu yang Tuhan simpan di hati saudara. Baik untuk keluarga, baik untuk pasangan, baik untuk anak-anak, baik untuk gereja. Pasti Tuhan menyimpan sesuatu di hati saudara. Tergantung kita mau dikembangkan atau tidak saudara. Makanya bila mana engkau mencari dia, ya. Bila mana kamu beserta dengan dia, ya, bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemukan olehmu, saudara. Ya, jadi di sini firman Tuhan itu tidak terbatas, tergantung kita. Nah, masalahnya, saudara, banyak sekali kita hanya mengandalkan kekuatan manusia. Ada masalah cari manusia, bukannya cari Tuhan. Ada masalah cari pendeta, ya kan? Makanya beberapa kali saya mengajarkan di sini saudara, engkau harus melihat saudara, engkau pada saat engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan roh yang ada di dalam kita itu melebihi dari dunia saudara. Bukannya berarti kita salah mencari pendeta, bukan saudara. Ya, asapun didatangi oleh nabi. Nabi itu ibaratnya pendeta saudara. Terkadang memang melalui pendeta atau hamba Tuhan saudara, kita diubahkan, kita dibaharui saudara, kita dimenangkan saudara. Tetapi bukannya kita mengandalkan seorang manusia. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah engkau apabila engkau mencari Tuhan saudara. Amin. Ya, jadi yang pertama saudara, rintangan ya untuk menghadapi tantangan dengan iman kita, yaitu satu-satunya saudara mencari Tuhan. Satu-satunya Tuhan saudara. Apalagi saat ini saudara, rintangan di depan kita itu bukannya mudah. Ibaratnya itu gunung saudara. Gunung yang berlapis tembok. Jadi dilapis tembok Yeriko saudara. Di depan sana saudara, itu rintangan, itu besar sekali saudara. Ya, kita memasuki yang namanya apa? Resesi saudara. Harga barang-barang itu mahal saudara. Ya. Ibaratnya saudara, dulu mungkin 5 tahun yang lalu dengan uang 100.000 bisa bertahan, ibu-ibu bertahan 1-2 minggu. Saat ini saudara, 100.000 itu 2 hari ya mungkin udah mikirnya udah 7 keliling saudara, ya kan? Kita merasakan saudara, apalagi yang mempunyai kendaraan yang harus mengisi bensin saudara. Selalu makin naik saudara. Bensin naik, semua ikut naik saudara, ya kan? Bensin naik aja 100, semua harga-harga barang naik saudara. Jadi kenaikannya bukannya 100 saudara, berlipat-lipat kali ganda. Sedangkan gaji kita saudara, penghasilan kita itu naiknya setahun sekali saudara. Makanya di depan sana itu udah ada gunung dilapis tembok Yeriko saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan saudara,
walaupun harga-harga naik, walaupun masalah ada saudara, kita mencari Tuhan, kita duduk diam saudara, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita percaya saudara, masalah rintangan apapun juga di hadapan kita itu saudara akan dirobohkan oleh Tuhan, karena kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melewati terobosan-terobosan yang baru, terobosan-terobosan tembok-tembok yang tebal itu saudara, dan kita menjadi pemenangnya saudara. Amin. Yang penting kita mencari Dia, ya kan? Mencari Tuhan. Kita berlutut saudara, ya kan? Berlutut. Kemarin hari Jumat itu saudara, kita berlutut semua saudara, ya kan? Tidak ada bangku ini, tidak ada saudara. Semua di lantai saudara. Yang berdoa mau yang gimana saudara, itu sampai kita terus menyembah, memuji, menyembah. Ya, kita ya firman Tuhan ya, kalau seandainya ada menangkap sesuatu ya kasih firman Tuhan, tapi kemarin firman Tuhan nggak terlalu banyak, kebanyakan pujian, penyembahan saudara. Kita ibaratnya terus saudara, kita menyembah nama Tuhan, berlutut saudara. Ya, kita mencari wajahnya saudara. Makanya tadi lagu tadi sungguh luar biasa, Bapak janganlah engkau tinggalkan kami. Ya, jangan tinggalkan kami saudara. Ya, karena kalau seandainya Tuhan meninggalkan kita saudara, itu ya sungguh binasa saudara ya. Ibaratnya Saul saudara, ibaratnya Saul bagaimana perjalanannya. Saul waktu awal diurapi oleh Tuhan saudara, diurapi oleh Tuhan, diiringi saudara dengan hati yang tidak bersih saudara, menyakitkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan meninggalkan roh yang ada di Saul saudara, dan pada akhirnya Saul mengenaskan sekali saudara. Nah, ini menggambarkan pada saat ini kita menangkap bahwa Yesus adalah panglima kita, Yesus adalah gembala kita saudara. Terus cari wajahnya, terus mencari Dia. Janganlah kita percaya saudara, kita berdoa, Bapa janganlah engkau tinggalkan kami, karena engkau adalah alasan kami untuk hidup saudara. Karena kita adalah anaknya, warisan kerajaan surga sudah diberikan oleh kepada kita saudara. Ya, oleh sebab itu jadikanlah kita semua biji matanya Tuhan saudara. Amin. Ya. Lalu ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, kita akan belajar tentang sejarah Asa saudara ya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Ya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Asa ini, Raja Asa saudara, pada saat didatangi oleh Nabi Obed saudara, dia menghadapi bangsa Israel yang tanpa Allah, ya, tanpa Allah yang benar. Ya, memang mereka banyak Allah saudara, tetapi di sini tanpa Allah yang benar dan tanpa ajaran daripada iman. Artinya saudara, pada saat di situ bangsa Israel itu liar sekali saudara, maunya sendiri saudara, ya, maunya sendiri ibaratnya, dan tanpa hukum. Tanpa hukum artinya ada hukum rimba saudara. Waktu dulu saudara saya ada dokumentasi tentang suatu daerah, ya kan, untuk narapidana yang kelas berat saudara, yaitu yang namanya Nusa Kambangan. Itu ada difilmkan saudara. Saya melihat saudara, narapidana tersebut masuk ke Nusa Kambangan, itu tidak ada penjara saudara, seperti sel-sel begitu. Ini di filmnya ya, tidak ada sel-sel begitu. Langsung dari helikopter itu diturunkan saudara, narapidana tersebut udah dilepas begitu. Dan di situ Nusa Kambangan itu memang pulau, di kanan kirinya itu ada laut saudara, dan banyak sekali hiu saudara ya, hiu saudara. Nah, bagaimana cara makannya saudara? Itu tidak ada tentara, polisi tidak ada di situ di dalam film itu saudara. Nah, mereka saudara untuk mendapatkan bertahan hidup saudara,
ya kan, bertahan hidup pada saat dikasih makanan itu saling berebutan dengan narapidana yang lain, saudara. Karena mereka di situ udah kelas berat, ya kelas berat, pokoknya ya yang penjahat-penjahat yang yang menurut negara itu ya yang berbahaya lah. Gitu. Artinya saudara, pada saat dikasih makanan dia saling berebut. Siapa yang kuat dia bisa makan. Siapa yang lemah dia akan mati, saudara. Itu yang namanya hukum riba, saudara. Tidak ada hukum. Nah, ini terjadi di Asa, Raja Asa. Nah, Raja Asa ingin memperbaharui, saudara, untuk memperbaharui supaya bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan, saudara. Makanya dia, saudara, untuk semuanya ini, saudara, inilah tantangan yang luar biasa, saudara. Luar biasa, ya, luar biasa dia harus menghadapi bangsa Israel. Bahkan keluarganya sendiri itu termasuk namanya yang penyembah berhala, saudara. Neneknya itu menyembah berhala. Ya. Ayat selanjutnya, ayatnya keempat. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Ya. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel pada waktu itu, saudara, tanpa hukum, tanpa Allah yang benar, saudara, itu menghadapi masalah yang luar biasa, yaitu kesesakan. Dia berbalik lagi kepada Tuhan. Makanya kenapa tadi saya bilang, saudara, bangsa Israel itu tegak tengkuk. Kalau ada masalah datang. Kalau nggak ada masalah ya udah, saudara. Ya. Kita lupa sama Tuhan. Kita terlena dengan ya kegiatan-kegiatan kita, saudara. Ya, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, pada saat dia kesesakan dia mencari Tuhan, saudara. Ya, ayatnya kelima. Ayatnya kelima. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerahnya. Ayat ke-6. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Jadi memang pada saat di situ itu negeri ini sangat kacau, saudara. Ada ketakutan, ya. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, saudara. Ya. Tapi ini hati-hati, saudara. Ini akan terjadi, saudara. Ya. Ini akan terjadi pada saat nanti akhir zaman, saudara. Ya. Tapi bukannya dengan peperangan lagi, saudara. Ya. Dengan bukannya peperangan, tetapi lihat dari ekonomi, saudara. Kalau seandainya saudara mengikuti dunia, saudara, kita ini sedang peperangan di ekonomi, saudara. Di ekonomi. Bangsa Cina, terus negara Cina, Amerika, ya, itu perang ekonomi, saudara. Terakhir itu tentang mobil listrik, saudara. Eropa dengan Cina, saudara. Ya, jadi perang. Ini masuk, saudara. Jadi makanya hati-hati kita sebagai sebagai orang yang percaya, saudara, itu tidak terlepas dari yang namanya Yesus. Balik lagi ke lagu yang tadi, Bapak jangan engkau tinggalkan. Karena di depan sana, saudara, itu sungguh luar biasa, saudara. Bahkan saya mendengar, saudara, di tahun 2045 ya, Cina sedang membuat uji coba, saudara, tentang jantung, saudara. Jantung supaya bisa orang yang mati bisa hidup kembali, saudara. Ya, hati-hati, saudara, ya. Jadi memang ini akan masuk ke dunia yang akhir zaman, saudara. Ya, jadi kekacauan akan terjadi, saudara. Ya, tetapi ayat yang ke-7, saudara, sungguh luar biasa. Ya, ayat yang ke-7, ya. Tetapi kamu, saudara dan saya, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Amin. Jadi yang kedua untuk menghadapi rintangan ke depan, saudara, yang kedua yaitu jangan takut, saudara. Jangan takut apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, saudara,
kita jangan takut karena kita mempunyai panglima yang luar biasa, yang selalu menyertai kita, yang selalu mengayomi kita, yang selalu menyayangi kita, saudara. Tuhan tidak akan melihat anaknya tergeletak, saudara. Coba saudara lihat saudara, ya, lihat hamba-hamba Tuhan atau anak-anak yang percaya saudara, melayani dengan sungguh-sungguh saudara, lihat kehidupannya. Tidak ada yang tergeletak. Tidak ada sampai minta-minta saudara. Bahkan sampai cucunya saudara. Tuhan selalu memberkati. Makanya ada upah dari usahamu. Karena firman Tuhan mengatakan, diberkatilah engkau sampai anak cucumu. Tetapi sebaliknya ada juga saudara, sebaliknya, dikutuklah engkau sampai anak cucu. Makanya kembali lagi ke ayat 2, bila mana engkau mencari aku akan memberkati engkau. Berkat itu ada di tangan kita, saudara. Kita mau tidak diberkati sampai anak cucu, saudara. Kalau seandainya mau cari Tuhan, cari wajahnya, saudara, ya, kuatkan. Rintangan ada, besar sekali, saudara. Rintangan. Mencari Tuhan bukannya enak, saudara. Ya. Kalau di mulut sih gampang, mencari Tuhan. Saya mau mencari Tuhan, tapi prakteknya sungguh luar biasa, saudara. Tantangannya, saudara. Pada saat kita dekat kepada Tuhan, itu masalah itu bertubi-tubi, saudara. Makanya kuatkanlah hati, jangan lemah. Artinya pada saat engkau masuk ke bahtera Tuhan, ya, ke bahtera Tuhan, di depan sana ada ombak yang besar, saudara. Ingat angin sakal yang direndahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan, kuatkanlah hatimu dan janganlah lemah. Semangat. Artinya saudara, pada saat kita melihat tahun 2025, itu tembok Yeriko, itu apapun masalah yang kita harus hadapi, saudara, ini firman Tuhan, cari Tuhan, saudara, kuatkan dan jangan lemah semangat. Ya. Jadi yang kedua, untuk mengatasi tantangan dengan iman, yaitu mencari Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Timbulkan semangatmu. Apa keahlianmu, saudara? Jangan takut, saudara. Jangan takut, jangan malu, saudara. Pada saat saya pensiun dini, saudara, ya kan, memang Tuhan sudah memerintahkan saya, saudara, untuk memerintahkan. Ya, saya bilang, saudara, sebelum saya pensiun dini, kalau seandainya memang ini kehendak Tuhan, engkau gantikan apa kegiatan saya. Tuhan kasih, saudara, ST, saudara. Kok ST, saudara? Kalau ibaratnya, saudara, ini ST ya, ini ya apa yang pendapatannya ya kalau seandainya dilihat itu kecil, saudara, ya kan? Tetapi Tuhan bilang ST. Saudara. Setelah saya pelajari kenapa, saudara, ya kan, kenapa saya mesti masuk ke ST ini, saudara, akhirnya saya mengerti, saudara. Mengerti. Yang mengertinya apa? Satu, setiap rupiah, setiap yang kita hasilkan, saudara, itu harus dengan cucuran keringat, dengan mungkin sakit pinggang, saudara. Kalau dulu saya, saudara, tinggal duduk di komputer, itu ya mendatangkan uang yang lebih besar, saudara. Tetapi dengan saat itu, saat ini, saudara, itu Tuhan ingin merendahkan hati saya, saudara. Orang yang datang, ya kan, saya ya mesti merendah, saudara, melayani, saudara. Tidak melihat statusnya apa, saudara. Tidak melihat statusnya apa, saya melayani dengan rendah hati, saudara. Kalau dulu kan ini, ya kan, kalau dulu masuk ke hotel, waduh, ini dada itu tinggi-tinggi gitu kan. Ngelihat pelayan itu kita ada rasa sombong, saudara. Tetapi pada saat di sini saya belajar, saudara. Oh, ini loh, ya kan. Walaupun rintangan di depan, saudara, itu banyak sekali, saudara.
Tetapi saya mengucap syukur saudara. Mengucap syukur segala apapun juga saudara, Tuhan selesaikan saudara. Saya mempunyai tanggungan, saya mempunyai kewajiban, Tuhan bereskan saudara. Tuhan bereskan. Terkadang saya bilang saudara kepada Tuhan, saya hidup mau ngapain lagi? Ya kan, anak udah besar, udah punya cucu, yang satu udah kuliah saudara. Ya kan, mau ngapain lagi? Makanya inilah yang tadi, ya kan. Bapak, janganlah engkau tinggalkan, sebab engkaulah alasan untuk kami. Artinya saya mempunyai visi misi ya yang belum selesai saudara untuk gereja ini saudara. Visi misi gereja ini sungguh luar biasa saudara. Ya kan, walaupun rintangan di depan itu sangat-sangat luar biasa. Ya kan, ibaratnya tembok Yeriko itu berdiri di depan sana saudara. Ya. Tetapi inilah kita bersatu hati, makanya kenapa kita berseru saudara kepada Tuhan saudara, ya kan, biarlah Tuhan tuntun gereja ini. Kalau Tuhan sudah tuntun selama 3 tahun saudara, saya percaya Tuhan pun akan menuntun ke depannya. Amin. Ini loh kekuatan saya, ya kan, bahwa apa saudara, bahwa saya belum selesai visi misi. Pada saat menghadapi operasi jantung pun saudara, saya diberikan kekuatan, memberikan kekuatan oleh Tuhan. Walaupun saya tanya, Tuhan kenapa engkau izinkan saya harus menghadapi meja operasi saudara? Ya. Tapi Tuhan berkata, janganlah engkau takut. Walaupun saya ada bekas operasinya, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Ya, amin. Nah, itulah saudara. Artinya rintangan, masalah apapun juga saudara, kita harus lewati saudara. Yang penting kita cari Tuhan, cari wajahnya, dimanapun Tuhan ada saudara, terus cari. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, saudara, maka engkau akan ditambah-tambahkan. Ya. Jadi yang kedua saudara, jangan takut saudara. Ya. Ayat yang ke-8 saudara. Ayat yang ke-8, ketika Asa mendengar, ya, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya, ya, Nabi Asarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya. Dia menguatkan hatinya, saudara, dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Di garis bawahi, dia menyingkirkan dewa kejijikan. Apa dewa kejijikan itu saudara? Yaitu berhala. Ya kan? Jadi yang poin ketiga saudara, untuk menghadapi tantangan dengan iman, itu yang ketiga, yaitu kuduskanlah dirimu. Kuduskan. Apa yang mengganjal di dalam kehidupan kita? Apa yang mengganjal, yang menjadi penghalang di dalam keluarga kita, itu harus dibersihkan dari kejijikan. Ya, kejijikan yaitu penyembahan berhala, ya kan, perzinahan. Perzinahan itu bukannya perzinahan dari perbuatan saja, tetapi dari keuangan, yaitu kejujuran saudara, ya, itu harus terbuka. Makanya pada saat saudara waktu menikah itu ada konseling, ya kan? Konseling itu terbuka saudara. Itu harus dibersihkan dulu saudara. Ya. Raja Asa pun menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Jadi sebelum saudara mendatangi bait Tuhan, saudara buang dulu semua kejijikan, kuduskan hati. Makanya tadi lagu awal, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi kudus kita. Kudus yang bukannya berarti kita sempurna, tidak saudara. Kan? Tetapi yang Tuhan inginkan saudara, hati saudara. Jangan sampai saudara datang ke sini, masuk ke ruang Maha Kudus, tapi hati saudara ada di rumah.
atau hati saudara ada sesuatu yang mengganjal. Perbuatan saudara kalau seandainya ada sesuatu mencari manusia, sedangkan firman Tuhan terkutuklah engkau mengandalkan manusia. Tuhan itu cemburu, saudara. Makanya saudara koreksi, ya kan, koreksi. Apabila saudara hidup saudara ini saat ini saudara itu belum diberkati oleh Tuhan, koreksi saudara hidup saudara. Jangan melihat, oh ini saya tidak diberkati di gereja ini, pindah ke gereja A. Oh ini di sini tidak diberkati, pindah ke B, C, D, jadi gereja pindah-pindah. Jangan demikian. Tetapi koreksilah diri sendiri, saudara. Mungkin ada yang mengganjal. Apakah hubungan saya dengan mertua baik? Apakah hubungan saya dengan istri, dengan dengan orang tua, dengan anak itu baik? Kalau seandainya saudara ada yang mengganjal dengan saudara atau mertua atau siapapun juga, perbaharui saudara. Asapun demikian, perbaharui, ya kan? Perbaharui yang memperoleh mesbah Tuhan, saudara. Itu yang memperbaharui. Artinya, saudara, karakter kita harus dirubah, saudara. Yang tadinya tinggi hati, yang tadinya egois, sombong, saudara, rendahkan, saudara. Seperti Tuhan Yesus lemah lembut, saudara. Marah boleh? Boleh, marah. Amsal berkata, apabila anak kita bandel, ya pukullah, saudara. Karena engkau menyelamatkan jiwanya, saudara. Bukannya menghilangkan jiwanya, tapi menyelamatkan jiwanya, saudara. Saudara memarahi juga pun harus hati-hati. Jangan sampai saudara membunuh karakter itu anak. Terkadang kan ada orang tua yang memarahi anaknya tuh dengan kata-kata yang luar biasa. Kata-kata yang ibaratnya yang mungkin kasar atau menyumpah, ya kan? Menyumpah. Jadi jangan sampai demikian. Saudara kasihlah nasihat. Ya, memarahi boleh memarahi, tetapi memarahi dengan nasihat. Tuhan Yesus pun demikian, saudara. Walaupun Tuhan Yesus lemah lembut, saudara, dia pernah marah, saudara. Di mana baik Allah dipakai perjudian, dia marah, saudara. Jadi kekudusan, saudara, ya, kekudusan yang diperlukan, ya, kuduskanlah dirimu, saudara. Jadi menghadapi tantangan dengan iman itu yaitu satu mencari Tuhan, dua jangan takut, tiganya kuduskanlah diri. Nah kalau seandainya anak-anak saudara, bagaimana ini? Misalnya orang tuanya belum kudus atau apa? Berdoa, cari Tuhan, berdoa saudara. Ibaratnya batu, ya kan, batu. Kalau ditetesin air terus menerus, lama-lama bolong, saudara. Nah begitu juga, ya kan, kita sebagai anak-anak, ya kan, berdoa untuk bangsa negara, berdoa untuk gereja, berdoa untuk orang tua, berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, saudara. Ya. Saudara tidak usah berbicara ABC, yang penting saudara tunjukkan karakter saudara. Karakter yaitu murid Tuhan Yesus, berdoa saudara, lama-lama orang itu akan luntur, saudara. Amin. Ya. Ini. Jadi saudara, ya, untuk menghadapi tantangan dengan iman yang pertama, satu mencari Tuhan, dua jangan takut, yang ketiga kuduskanlah dirimu. Pesan-pesan firman pada siang hari ini, saudara, ya kan, untuk penutupnya, saudara, rintangan, hambatan, masalah selalu ada, saudara. Selalu ada, namun orang yang memiliki hati yang murni dan tidak tercemar senantiasa akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, saudara. Ya, firman Tuhan sampai pada siang hari ini, saudara,
mengingatkan kita saudara supaya kita mempunyai hati yang murni dan tidak tercemar. Karena kenapa kita anak Tuhan? Kita menjadi sorotan dunia saudara. Bukannya keluarga, bukan lingkungan lagi saudara, tetapi sorotan dunia saudara. Jadi sorotan dunia, makanya kita jadilah anak-anak Tuhan yang murni dan tidak tercemar. Kita melakukan semuanya, kita menjalankan kegiatan kita satu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan saudara, dan melihara berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Kita lanjutkan dalam perjamuan kudus. Kita mengundang untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ya. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Doa dulu. Baik saudara, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, nah kita akan menyembah nama Tuhan. Saya minta mohon dukungan dalam doa saudara untuk gereja kami, ya biar Tuhan menuntun ya untuk terus berkarya di wadah gereja kita. Kita akan satu pujian.
setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perjamuan kudus ini dikhususkan untuk anak yang usianya sudah 12 tahun dan sudah dibaptis. Mari kita bangkit berdiri dan arahkan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita makan. Mari kita angkat anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di tangan kanan kita melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami muliakan. Yesus, peganglah tangan kami ya Tuhan, pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Yesus, peganglah tangan kami. Yesus,
hidup ya Bapa. Kami percaya Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang selalu ya Tuhan menyertai gereja kami, jemaat kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami pun percaya Engkau akan terus menyertai kami di masa yang akan datang ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi gereja kami. Jemaat kami Kau berkati ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan baik kesehatannya, usahanya, kegiatannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat-berkat akan mengalir kepada jemaat kami sampai anak cucunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala untuk firman hari ini. Firman luar biasa ya. Hanya kita mau masuk dalam persembahan. Sebelum persembahan kita mau berdoa dulu. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk anugerah kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak PDP Yohan Sofian di tempat ini Tuhan. Amin. Tuhan Kau yang tahu Tuhan apa yang menjadi visi dan misi Bapak Gembala kami Bapak untuk gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Mari Tuhan
Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman hari ini Bapa jatuh di tanah yang subur ya Tuhan, memberikan kekuatan, jadi rela dalam setiap langkah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami hendak memberi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami Bapa menjadi persembahan yang tepat, memberi yang terbaik di gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Amin. Kita nyanyikan satu lagu segala puji syukur. Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan Gereja Betani Jemaat Immanuel. Atas nama Gereja Betani mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak PDV Yohanes Sofian yang telah membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Untuk pengumuman sepekan yang pertama, ibadah fellowship diadakan setiap hari Senin dan Rabu di dalam Zoom pukul 19.30 sampai dengan selesainya. Berikutnya, untuk ibadah doa fajar tetap diadakan hari Sabtu jam 5 pagi di tempat ini, mengundang untuk Bapak Ibu boleh berdoa bersama-sama. Untuk selanjutnya, Wanita Betani Indonesia atau WBI diadakan setiap hari Sabtu jam 3 pagi. Jam 3 sore sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian untuk ibadah FIU diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore di tempat ini. Itu tulisannya salah ya. Dan untuk FIU ini ada program jalan-jalan yang di bulan ini, betul? Yang di minggu ketiga katanya mau main games di Kelapa Gading ya. Ya,
Jadi untuk anak-anak yang mau ikut mungkin boleh daftar ke Naomi atau ke Filia, diinfokan saja. Selanjutnya, kemudian kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya minggu depan di hari Minggu jam 10 siang. Lalu di minggu depan ada cek kesehatan. Jadi untuk Bapak Ibu sudah ada warningnya, hati-hati, makannya dijaga, jangan sampai diomelin sama nakes kita ya. Untuk info selanjutnya mungkin Ibu Mila yang boleh sampaikan kali. Ya, salam saudara. Kita minggu depan ada cek kesehatannya seperti yang bulan yang lalu kan setiap bulan, ini kita kasih 3 bulan sekali setidaknya biar kelihatan hasilnya gitu ya. Jadi untuk minggu depan itu kita berpuasa kembali dari jam 9 malam, diusahakan jam 8 sampai sini, jadi tidak terganggu dengan ibadah gitu. Jadi jam 8 dan jam 9 malam udah boleh puasa, boleh minum air putih. Jam 8 kita periksa di sini untuk cek gula, kolesterol sama asam urat. Itu saja. Yang tidak kuat setelah puasa harus makan banyak, bawa makannya dari rumah ya. Soalnya mungkin Ibu Gem cuma menyediakan roti ya Bu Gem ya. Jadi kalau yang biasanya sarapan nasi, bawa aja dari rumah nasinya. Karena setelah puasa biar kuat makan nasi gitu. Ya sudah segitu aja, terima kasih. Oke, baik. Untuk pengumuman sepekan gereja, ada tambahan untuk persembahan yang bagi Bapak Ibu yang mau mentransfer bisa ke rekening yang tertera di layar, yaitu rekening gereja atas nama Bapak PDP Yohan Sofian dengan mencantumkan kategori-kategori yaitu untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur atau untuk pembangunan dengan kode yang tertera di layar. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk melayani atau memiliki ide-ide yang belum ada di gereja kami di tempat ini, gereja kita, boleh menyumbangkan idenya. Mungkin saat ini sudah mau mendekati Natal, mungkin Bapak Ibu yang punya ide-ide kreatif, ide-ide acara, boleh sama-sama kita rembukan dan mungkin boleh menghubungi Verlin kalau sudah ada idenya. Oke, baik. Pengumuman gereja sepekan sampai di sini. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, Hidupku Menggenapi Firman. Sesuai dengan pujian yang telah kami naikkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terus kuatkan hati kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami, hidup yang kudus, hidup yang murni ya Tuhan, sesuai dengan karakter teladan Engkau ya Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada siang hari ini. Engkau materaikan ya Tuhan, Engkau terus ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami akan menyingkapkan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan, agar kami terus diperbaharui ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas keluarga yang telah Kau berikan, atas anak, atas pasangan kami ya Tuhan, di mana kami percaya Engkaulah yang telah menetapkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian. Kami percaya Engkau jamah, Engkau berkati ya Tuhan di setiap apapun kegiatannya ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati para jemaat kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati mereka ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan persembahan dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba membawa persembahan ini di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara ya Tuhan. Persembahan ini ya Tuhan untuk memuliakan nama Engkau, untuk melebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkaulah yang memberkati para jemaat kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan ini ya Tuhan akan menjadi persembahan yang akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Kami percaya Kau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya ya Tuhan bangsa Indonesia akan terus sejahtera di tangan Engkau melalui para pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya ya Tuhan kami hendak berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Kami juga mengucap syukur atas hidangan yang telah Engkau sediakan ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang telah menyediakannya ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang membalasnya berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita di dalam setiap pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sehingga kita menjadi anak-anak yang diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami terima berkat-Mu sampai selama-lamanya, bahkan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mohon menunggu dulu ya saudara ya, anaknya baru bangun.
November 2024 anak saya berumur 1 tahun. Puji syukur semua rintangan, masalah apapun sudah dilewati, dan setahun ke depan dan akan kita terus lalui bersama Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pada hari ini itu saya cuma mau kesaksian bahwa apapun tuh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan sih. Kalau ini anak bersama saya atas izin Tuhan, dan dia akan selalu berada di dekat saya. Tapi apapun yang Tuhan rencanakan itu pasti yang maunya terbaik untuk kita semua. Jadi selama setahun ini yang sedikit banyak dari saudara tahu, pada kelahirannya dia tepat tahun lalu itu pasti ada mengundang banyak pertanyaan, kenapa anak saya nggak nangis, kenapa anak saya didiagnosis sama dokter dia tidak ada aktivitas di jantungnya, tidak ada aktivitas nafas, tapi berkat kemurahan Tuhan ya ini semua itu boleh ada sampai hari ini. Ya kelakuannya begini nggak apa-apa, yang penting Tuhan tuh selalu menyertai kita hingga sampai hari ini. Dia memang jarang nangis, dia memang tidak terlalu rewel gitu ya, karena mungkin itu yang mau Tuhan ajarkan kepada kami sekeluarga, bahwa yang kami lakukan itu harus selalu berkenan di matanya, harus selalu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kita harapkan, apapun yang kami doakan itu dijawab sama Tuhan. Jadi pada hari ini tuh sebenarnya saya selalu berharap untuk selalu bisa berada di dekat anak saya. Jadi akhirnya Tuhan pun jawab sampai saat ini, lihat ya perempuan. Sekian dari saya, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, doa dulu ya. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana pada siang hari ini Engkau menolongkan anak kami, cucu kami, Evo, Riel, Hope, Sevika ya Tuhan. Kami percaya ini adalah anak-Mu ya Tuhan, anak yang pemberian atas Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, di setiap apapun ya Tuhan, Kau sertai ya Tuhan. Di masa yang akan datang Kau juga diberkati ya Bapa. Engkau yang memberkati anak ini ya Tuhan, jadikan anak ini menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga dengan ibunya ya Tuhan, Fania ya Tuhan, Kau berkati di dalam setiap aktivitasnya, pelayanannya, pekerjaannya ya Tuhan. Jadikan Fania menjadi anak yang takut akan Engkau, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa. Begitu juga dengan Patrick ya Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati Patrick di dalam setiap pekerjaan, pelayanannya ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menarik Patrick ya Tuhan untuk masuk ke dalam rencana-Mu ya Bapa. Kami percaya dengan iman Engkau, iman kami ya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang luar biasa di dalam kehidupan Patrick ya Tuhan. Oleh sebab itu Engkaulah yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan damai sejahtera kepada Patrick ya Tuhan. Jadikan Patrick ya Tuhan menjadi imam, menjadi kepala keluarga yang luar biasa, yang dapat membawa keluarganya untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Udah ada hadiahnya, kami ada foto dulu. Duduk di meja. Ayo, foto dulu. Yeay. Oh ini hadiahnya. Satu, dua. Kok warnanya pink? 2, 3. Kadonya itu. Jawab ya. Satu, dua, tiga. Iya. Semuanya pink loh. Tiga pink.